Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarina, NIM 24142052. Di video kali ini aku mau bahas satu topik yang sebenarnya sering banget kita dengar di sekitar kita, tapi jujur ya, masih banyak yang belum benar-benar paham, yaitu tentang pegadaian. Mungkin di antara kalian ada yang pernah ke pegadaian, atau minimal pernah dengar orang bilang, aku mau ke pegadaian dulu, atau aku lagi gadai emas nih. Tapi pertanyaannya, pernah gak sih kepikiran apa bedanya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah? Soalnya sekilas kelihatannya sama aja ya, sama-sama gadai barang, sama-sama dapat duit. Nah, video ini aku bakal jelasin pelan-pelan, pakai bahasa yang santai, biar gampang dipahami, terutama buat kalian yang masih bingung atau baru mau coba ke pegadaian. Pegadaian itu apa sih? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pegadaian itu sederhananya adalah tempat minjam uang dengan jaminan barang. Jadi misalnya kamu lagi kepepet butuh uang, entah buat kebutuhan mendesak, bayar sekolah, bayar berobat, atau kebutuhan harian lainnya. Tapi kamu nggak mau atau nggak bisa minjem ke orang lain. Pegadaian bisa jadi solusinya. Caranya gimana sih? Kamu datang ke pegadaian, bawa barang yang punya nilai, misalnya emas, HP, laptop, atau motor. Barang itu ditaksir nilainya. Terus kamu dapat pinjaman uang sesuai taksiran tersebut. Barangnya ditinggal dulu di pegadaian. Nanti kalau kamu sudah melunasi pinjamannya, barang itu bisa balik lagi ke kamu. Makanya banyak orang yang suka ke pegadaian karena prosesnya cepat, nggak ribet, dan nggak perlu banyak syarat. Pegadaian konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke pegadaian konvensional. Di pegadaian konvensional ini, sistem yang dipakai adalah sistem bunga. Contohnya gini ya, biar kebayang. Misalnya, kamu gadai emas, terus kamu minjem uang 1 juta rupiah. Di awal kelihatannya biasa aja, kamu dapat 1 juta, emas kamu disimpan. Tapi nanti, pas kamu mau nebus emas itu, kamu nggak cuma balikin 1 juta, melainkan 1 juta ditambah bunga. Makanya ada orang yang kaget pas mau nebus. Loh, kok jadi segini bayarnya? Nah, itu karena ada bunga yang jalan terus sesuai waktu. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, bunga ini termasuk riba. Dan riba itu jelas dilarang dalam Islam karena memberatkan dan tidak adil bagi peminjam. Nah, sekarang kita masuk ke pegadaian syariah. Di pegadaian syariah, konsepnya beda banget. Yang paling penting tidak ada bunga sama sekali. Misalnya, kamu juga gadai emas dan minjem 1 juta rupiah. Terus bayarnya apa dong? Yang kamu bayar itu adalah biaya penitipan barang, bukan bunga pinjaman. Biaya ini disebut ujrah. Jadi logikanya bukan kamu bayar karena minjem uang, tapi karena barang kamu dititipin, disimpan dan dijaga, emas kamu aman, disimpan dengan baik, dan itu ada biaya jasanya. Enaknya lagi, dari awal biasanya sudah jelas biaya penitipannya berapa, jangkanya berapa lama, gak ada cerita tiba-tiba nambah di tengah jalan. Perbedaan yang sering disalahpahami, sekilas memang kelihatannya mirip ya, sama-sama keluar uang tambahan, tapi sebenarnya konsepnya beda jauh. Kalau di pegadaian konvensional, kamu bayar tambahan karena uang. Kalau di pegadaian syariah, kamu bayar jasa penitipan barang. Ini penting banget buat dipahami, terutama buat kita yang pengen transaksi halal dan sesuai syariat Islam. Kesimpulannya, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sama-sama punya tujuan yang baik, yaitu membantu orang butuh dana cepat. Bedanya ada di sistemnya. Kalau konvensional ada bunga yang termasuk riba. Kalau syariah nggak ada bunga, yang ada cuma biaya penitipan barang. Tinggal kita sebagai pengguna mau pilih yang mana, sesuai kebutuhan dan keyakinan kita.
atau yang paling mudah? Buat kalian yang pengen transaksi yang lebih tenang dan sesuai dengan ajaran Islam, Pegadaian Syariah lebih jelas, jadi pilihan yang lebih aman. Semoga penjelasan ini bisa nambah wawasan dan bikin kalian gak bingung lagi kalau dengar istilah pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman atau keluarga biar makin banyak yang paham. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.